Assalamualaikum, selamat pagi. Eh, Tetap buka kembali bersama saya Tim Wijaya. Kali ini saya ini beberapa kali lihat berita ada anak sekolah masuk, terus kemudian libur lagi, masuk lagi, libur lagi. Nah sekarang saya datangkan kepala sekolah yang juga teman saya, Pak Rizal Alamsyah. Ya, betul. Ya. Apa kabar Pak? Baik, Pak Sehat, Pak? Timi. Alhamdulillah. Kepala sekolah SMA Al Amanah. SMK Al-Amanah. SMK ya. Apa kabar sehat Pak ya? Alhamdulillah Pak, ini sehat. ada yang masuk, kemudian libur lagi, masuk lagi, libur lagi. Ya, Gimana itu? ini unik ya. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam kurikulum kedaruratan nih. Jadi masuknya ada kurikulum darurat yang memang diluncurkan oleh kementerian. Kita mengikuti perkembangan yang ada di lapangan, yaitu di kebijakan pemerintah. Tentunya kapan kita harus tatap muka, kapan kita harus daring, kapan kita harus luring. Nah, ini ada kombinasi antara blended learning. Ada luring, ada daring. Itu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang mengharuskan kita kapan kita tatap muka. Bahkan tatap muka juga kan sekarang diatur. Ada mulai kemarin sempat 20. Separuh sekolah? Iya, separuh. Ada 25%, ada 50%, ada 75%, ada 100%. Nah, sekarang kebijakan yang terbaru ini menghadapi Omikron, kita harus masuk lagi ke dalam 50%. Nah, uniknya nih luar biasa kebijakan karena memang mengikuti perkembangan dari Omikron tuh yang baru. Dengan Omikron ini anak kita dipaksakan sekarang 50%. Bahkan ada beberapa daerah itu yang kembali lagi daring, tidak ada tatap Jadi muka. udah nggak tatap muka lagi? Betul. Kenapa? Itu kesiapan dari sekolah masing-masing atau memang kebijaksanaan pemerintah melakukan hal itu? Ya, tentunya ini awalnya dari kebijakan pemerintah yang memang mengharuskan pendidikan untuk daring atau tatap muka. Nah, itu kita mengikuti perkembangan tersebut. Nah, namun di samping itu sekolah harus mempersiapkan bagaimana protokol kesehatannya itu diterapkan di sekolah. Kalau Al-Amanah? Ya, Al-Amanah alhamdulillah kita terapkan protokol COVID-nya. Berapa persen kalau Al-Amanah? Nah, sekarang kembali lagi 50%. 50%? Iya. Jadi sempat 100%. 100% kemarin. Omikron naik lagi, sekarang kemudian 50%. Otomatis di sini ada pembelajaran. Itu mekanismenya gimana? 50% itu tentunya mekanismenya kita bagi. Dibagi bisa per minggu atau per shift. Kalau persib? Kalau di shift otomatis ada pagi, nanti ada siang. Tapi permasalahannya kalau pagi siang tetap waktunya panjang sampai sore. Jadi di sekolah itu otomatis kita bagi. Kalau zaman saya dulu SMP juga ada shift-shiftan. Ya, shift-shiftan dulu. Saya sempat kelas 1 itu masuk itu jam 12 kalau nggak salah. Jam 12 gitu. Pulang sore. Iya. Kendala shift dulu itu berbeda dengan shift sekarang. Apa bedanya? Kalau dulu kemungkinan karena memang kekurangan sarana prasarana sehingga bisa dialihkan kelas 10-nya masuk pagi, siangnya kelas 2 gitu ya. Kelasnya nggak cukup karena sarana prasarana. Tapi kan sekarang itu dengan adanya pandemi. Nah, di sekolah pun itu tidak boleh lebih dari 5 jam. Jadi ketika masuk dari pagi jam 12 tuh udah beres. Jam berapa masuknya? Iya. Masuk jam 7, 8, 9, 10, 11, 12 terus pulang. Ya kepagian gitu masuk jam 7 itu. Iya. Kenapa? Tahu nggak kenapa salah satu penyebab kemacetan di kota-kota besar? Iya, mungkin karena keseragaman waktu ya untuk masuknya. Iya, bisa harusnya jadi. itu nggak boleh diseragamkan. Anaknya dulu sekolah, kemudian baru bapak orang tuanya berangkat kerja. Iya. Wah, ini ada yang unik lagi nih Pak Tim ini. Kalau di SMK Al-Amanah masuknya setengah 7. Untuk apa? Salah satunya itu. Kalau lebih pagi. Jadi anak-anak tidak terpotong oleh macet. Jadi solusinya saya pagikan. Jadi setengah 7 itu anak sudah masuk ke sekolah. Dia bagaimana bisa mengikuti pembiasaan di sekolah. Apa saja yang dibiasakan? Salah satunya adalah untuk menanamkan keagamaan, kedisiplinan, dan kerjasama. Gotong royong. Nah, ini ditanamkan di pagi hari. Bagaimana anak itu sudah berbaris. Ada upacara gitu nggak? Biasanya ketika tatap muka. Dulu zaman kita kan upacara. Iya. Masih ada. sekarang nggak?
Sekarang masih juga, karena salah satu nilai untuk kebangsaan, kenegaraan itu adanya upacara. Di sana kan banyak yang dilatih. Bagaimana kedisiplinan, bagaimana mengatur tanggung jawab, anak menjadi petugas upacara, anak bertugas untuk menjadi obade, anak bertugas untuk menjadi peserta, apa yang harus dilakukan, itu menanamkan tanggung jawab terhadap siswa. Itu yang unik ketika upacara. Dan kita juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Gitu kan? Karena ada pengibaran bendera merah putih dan yang lain. Itu merupakan suatu saya rasa saya dulu melakukan itu sampai SMA. Saya nggak tahu. Kemudian beberapa waktu lalu sempat saya tanya anak saya, ya sekarang nggak ada Pak karena ada pandemi ya nggak ada. Oh iya itu juga ya. Gitu. Sesusah apa sih? Ya. Sesusah apa? Sesusah apa? Nah, tentunya dampaknya. Tunggu, ini yang paling nggak enak itu ya. Ini yang jadi bercandaannya banyak orang ini. Ini ntar kalau reuni gimana ya? Masa reuninya juga daring gitu kan? Bisa ya reuni daring ya. Ya, sebenarnya susah enggaknya itu kembali ke sekolah masing-masing. Bagaimana mengelola pendidikan ini bisa tetap berjalan dengan baik. Jadi sebenarnya perbedaannya itu hanya daring dan luring. Maksudnya tatap muka dan itu aja ya. Daring, belajar dari rumah dengan jarak seperti itu. Itu yang membedakannya. Persoalannya yang berikutnya adalah emosionalnya nggak ada. Emang betul. Emosionalnya memang nggak ada. Nah di sini memang terjadi ketika bagaimana tatap muka, bagaimana daring. Ketika tatap muka mungkin guru bisa menyampaikan langsung, anak menanggapi langsung, guru pun bisa memeriksa langsung seperti apa, sampai di mana, dan itu bisa mengetahui langsung. Daring otomatis kita mempunyai media khusus. Media ini yang bisa menghubungkan antara siswa-siswa kita di rumah. Nah ini permasalahannya. Permasalahannya muncul dan memang beraneka ragam. Kenapa? Karena memang di masyarakat ini belum tentu mempunyai ekonomi yang sama dan belum tentu katakanlah jaringan itu ya, internet ya. Iya, berbicara media kabupaten ya. Betul sekali, geografis itu mengakibatkan katakanlah sinyalnya kurang baik di sana. Sehingga itu membatasi. Al-Amanah disponsori provider nggak? Kalau di Al-Amanah ada provider yang memang mengajukan, tetapi kita menggunakan provider yang ada saja. Yang ada gitu. Itu maksudnya yang bekerja sama dengan sekolah? Yang bekerja sama dengan sekolah ataupun yang sudah berjalan seperti internet biasa. Nah gitu. Provider dari kartu pun memang ketika berjalan ada yang masuk, tetapi pemerintah kan menyarankan untuk menggunakan salah satu provider yang ada di sana gitu kan. Nah, yang itu sudah bekerja sama dan ada kuota dari Kemdikbudnya. Saya pernah keliru itu beli. Ini ngapain saya beli kok tiba-tiba beli kuota pendidikan? Iya itu. Ternyata khusus untuk dibuat daring saja ya? Ada khusus dibuat daring. Tetapi ada juga memang khusus itu hanya aplikasi ini yang bisa digunakan, dibatasi juga. Dan ternyata juga kesusahannya selain internet tadi adalah handphonenya ya. Handphonenya. Kalau orang kota berpikir bahwa masa iya sih nggak bisa beli handphone? Ya kamu nggak pernah tinggal di situ sih. Betul. Kita jangan samaratakan. Jadi setuju. Orang itu kadang-kadang menyamaratakan. Oh masa sih zaman sekarang nggak punya handphone? Gitu. Padahal di lapangan itu luar biasa Pak. Gitu. Anak itu ada yang memang satu keluarga hanya mempunyai handphone satu, rebutan dengan adik kakaknya. Gitu ya. Sedangkan punya adik satu, punya kakak satu, dia juga sama belajar. Semua daringnya. Dia. Jadi ketika jadwalnya sama, rebutan tuh Pak. Nah, justru di sana ada sebuah nilai yang unik, yang bagaimana kita bisa menilai kedalamannya, bagaimana anak itu bisa menghargai itu kalau adiknya, kakaknya ketika belajar dan dia mengorbankan dirinya, gitu loh. Kalau Al-Amanah sama juga, level SMK sama juga, ada yang tidak memiliki sebuah alat. Nah, maksud saya kalau seandainya ada siswanya yang tidak memiliki, solusinya apa? Nah,
Di sekolah kita di SMK Al-Amanah ada kebijakan bagi memang anak kita yang mengorbankan, mengorbankan untuk alatnya digunakan untuk saudaranya, maksudnya seperti apa? Atau adiknya ya? Ya, Sorry. kita memberikan keleluasaan. Siapnya jam berapa? Nanti diberikan tugas, gitu kan? Tetapi ketika memang ini kebanyakan anak bermasalah seperti itu, kita bisa sediakan Pak di sekolah. Tetapi dengan jumlah tertentu. Kita tidak bisa pemerintah memberikan kebijakan bahwa tidak boleh ada siswa yang masuk ke sekolah. Nah, sedangkan di lapangan hal seperti itu terjadi. Otomatis kita harus memberikan kebijakan bagi anak tersebut silahkan ke sekolah. Tetapi kita batasi dengan jumlah-jumlah yang memang memenuhi protokol kesehatan. Dan itu pun dengan alasan yang jelas bahwa anak ini tidak mampu untuk belajar karena terbatas oleh alat seperti itu. Terus bilang kan bisa pakai laptop kalau ada punya adik lah, jangankan laptop buru-buru. Kamu itu gimana sih? Kalau sekarang 50%. 50%. Gurunya? Gurunya bagaimana? Gurunya memenuhi pembelajaran yang ada di 50% itu. Ini SMK Al-Amanah ini swasta ya? SMK Al-Amanah ini sekolah swasta. Ya. Apa saja? Di sini di SMK Al-Amanah ini ada 4 kompetensi yang kita unggulkan. Salah satunya ada PSPT. PSPT itu broadcast itu ya? Broadcasting. PSPT apa sih panjangnya? PSPT, P-nya itu produksi. S-nya itu siaran. P-nya program, T-nya televisi. Arsal, ini boleh diminum. Jadi teman-teman yang pengen punya tatap muka bisa beli di PJTV. Harganya murah, 70.000. Asik. Lanjut Pak. Nah, selain dari PSPT kita ada TKJ, kemudian TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Kemudian ada OTKP. Otomatisasi tata kelola perkantoran. Otomatisasi tata kelola perkantoran. Harusnya apa itu? Itu administrasi perkantoran, sekretaris dan yang lain. Gitu. Nah, itu perkantoran khusus. Yang satu lagi adalah UPW. Usaha Perjalanan Wisata. Jadi ada 4 tadi ya? Ada 4. TKJ, OTKP, UPW, dan PSPT. Berapa uang sekolahnya? Uang sekolahnya masuk berapa? Uang sekolah yang masuknya berapa? Kalau saya masuk gitu. Relatif murah. Pokoknya terjangkau. Berapa kira-kira? Kisarannya? Kisarannya masih di angka 4 sampai 5 juta. Nggak boleh ya menyebutin nilai pastinya. Nilai pastinya boleh juga sih, Pak. Bahkan kita termasuk murah. Ke SMK Al-Amanah tuh murah. Berapa tadi? Sorry. 4 sampai 5 juta. 4 sampai 5 juta. Itu dicicil bisa ya? Bisa dicicil lagi. Udah murah bisa dicicil lagi. Sampai jangka waktu dia lulus atau cuma setahun? Itu untuk awal. Untuk awal. Jadi satu bayar segitu udah sampai kelas 3, Pak. Tuntas. Ya, maksudnya secara membayarnya nyicilnya boleh berapa kali? Cicilnya sampai 1 tahun pertama. 1 tahun pertama. Jadi rumah itu loh sampai 15 tahun. Iya. Ini belajar 3 tahun beres lah. Dan memang biayanya juga udah murah lagi, Pak. Ya masa disamakan kayak rumah, Pak. Tapi yang uniknya, Pak, jadi Pak Timi, yang uniknya di SMK Al-Amanah itu udah biaya murah, tetapi banyak prestasi yang dimunculkan. Ya kemarin salah satunya yang yang mengikuti film pendek di PJTV. Alhamdulillah kita juara umum juga. Kemudian sempat sebelumnya juga kita juara film pendek juga di tingkat Jawa Barat. Kemudian di awal-awal waktu pendirian juga prestasinya banyak sekali. Bahkan waktu masih zamannya UN itu menjadi rata-rata terbesar se-Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung ya? Gede loh Kabupaten Bandung itu. Iya, dan kita menjadi rata-rata terbesar. Jadi prestasinya banyak yang dari oleh anak-anak kita. Bahkan ada beberapa kejuaraan-kejuaraan yang memang yang diadakan oleh dinas ataupun mandiri, kita mendapatkan. Dan kalau sekarang dinas masih mengadakan kejuaraan-kejuaraan gitu nggak? Kalau kemarin ada terbatas tetapinya. Model dinas LKS, kemudian lomba kompetensi siswa untuk SMK kemudian ada dengan KOSN-nya, olahraganya juga kita masuk. Kemudian dari seninya FLS 2N. Tunggu, olahraga daring itu apa?
olahraga daring itu nggak daring Pak olahraganya. Olahraganya langsung Iya. langsung bener di lapangan gitu. Iya, tapi penilaiannya melalui daring. Penilaiannya melalui Jadi daring. anak itu di video Oke. gerakan khusus karena yang dilombakan itu hanya 2 kategori. Oh. Yang biasanya ada permainan, sekarang permainannya nggak ada. Yang sekarang yang biasanya jadi, bergu ya, sekarang nggak bergu ada, nggak ada. cuman individu saja. Individu saja. Itu Lomba yang individu? dilombakannya itu hanya silat dan karate. Yang masih sering jadi keluhan itu ujian. Ujian. Iya. Ya. Begitu dijawab terus kemudian tiba-tiba jaringannya rusak. Ya. Nah, tiba-tiba nggak masuk. Kemarin di asesmen ya, itu asesmen. Karena memang untuk ujian nasional kan sudah tidak ada tuh. Kembali lagi ke asesmen AKM. Ya. Ya, asesmen kompetensi minimal. Ya. Nah, ini ujian ini yang dilaksanakan bukan kelas akhir, bukan kelas 12, tetapi di bawahnya kelas 11. Kelas 11. Ya, kelas 11 itu kembali ke sistem. Oke. Server, kemudian sistem di sekolah Nah, jaringannya. itu yang repot yang tadi naik genteng tadi. Nah, di sini memang harus ada TUK yang memang dibuat khusus untuk dipersiapkan yang mempunyai jaringan yang bisa menyampai ke sana. Tetapi ada 2 pilihan. Ada yang langsung online, ada yang semi online. Oke. Nah, kalau yang semi online, anak itu disimpan dulu dalam sebuah server di kita, Ya, di ya, server ya, lokal ya. dulu. Oke, oke. Nanti dinaikkan Ya, ya, ke atas, oke, oke. itu aman. Tapi kalau yang online kemarin memang ada masalah Nah, seperti itu. tadi. Yang online langsung itu kembali ke jaringan dan server pusatnya. Ketika server pusatnya tidak bisa menampung, otomatis ini akan menjadi error, menjadi Pasti, masalah. pasti. Nah, tapi kalau misalkan yang yang semi online ini aman. Oke. Gitu. Amannya kenapa? Ya amannya bisa dilaksanakan lokal dulu, jaringan lokal, nanti disimpan di server sekolah, nanti di akhir ketika sudah beres semuanya langsung naik ke atas. Sebentar lagi tahun ajaran baru. Ya. Terus Betul. Sudah buka pendaftaran? Sudah buka, sekarang masuk gelombang 2. Oh, sekarang masuk gelombang 2 ya? Ya, gelombang 2. Gelombang 2. Gelombang 1 sudah terpenuhi. Berapa orang sih biasanya per tahun? Per tahun kita memang terbatas dengan sarana prasarana, kita menampung 200 siswa. 200 itu siswa tiap itu. jurusan? Enggak, semua. Berarti kalau dibagi 4 rata-rata 50. Ya, tapi enggak juga Pak. Enggak 50. Maksimal kita tuh di 36, Pak. 36 siswa. Iya, bukan 4. Nanti rombalnya bisa banyak. Rombalnya satu angkatan ada 4 kompetensi. Bisa satu kompetensi itu bisa jadi 2 rombal atau 3 rombal atau 1 rombal. Jadi bisa rombal itu kelas, Pak. Oke. Oke. Jadi satu bisa Makanya, misalkan berarti gini. 200 itu 200 itu dari Satu angkat, 4 satu- kompetensi ini, tetapi kelasnya bisa nambah 5 sampai 6 kelas ya, yang makanya nerimanya. kalau dibagi 4 Ya. 4 kompetensi maksimal 200, artinya kan kurang lebihnya sekitar Iya. 50 kok 50 40 Untuk SMK itu ada batasan. Batasan per kelasnya itu adalah 36. 36. Iya. Oh, kalau Jadi- lebih dari 36 buka kelas baru. Iya, betul. Oke. Nah, buka kelas baru itu sampai ke 6 sampai 7 rombel. Ya, 6 sampai 7. ya, dulu ya. Ya, bisa 240 orang gitu. Terakhir tuh 4 SMA saya zamannya, kalau SMA boleh ya? 40 ya. Iya, 40 Sama sekian gitu sama sekarang juga di bawah. Oh. Karena kan kita mengikuti aturan pemerintah yang memang mengharuskan jumlah maksimal yang Ya. ada di kelas. Mau diganti apa lagi? Apanya, Pak? Sistemnya pembelajarannya Pembelajarannya. atau kurikulumnya mau diganti lagi? Oh iya, ini kan sekarang lagi boom, lagi masuk ke dalam kurikulum baru yaitu Merdeka Belajar. Jadi memang unik di Merdeka Belajar ini. Dan sekarang itu kita dituntut boleh memilih, Pak. Dalam Merdeka Belajar itu kita bisa memilih. Saya boleh nggak masuk sekolah? Memilih kurikulum.
Nggak boleh masuk sekolah. Maksudnya saya boleh, udah saya sekolahnya daring aja gitu, boleh? Boleh, Pak. Boleh. Kan itu maksudnya? Boleh. Apalagi pada saat pandemi sekarang, orang tua itu bisa menentukan anak itu boleh daring apa enggak. Iya. Karena kan kita memasukkan dulu kuesioner ke orang tua, anak ini diizinkan enggak untuk tetap muka atau tidak diizinkan saya mau daring saja, seperti itu. Tetapi kita mengikuti kebijakan kebanyakan. Nantinya di sekolah itu yang banyaknya milihnya kemana? Karena kalau misalkan sistemnya saya nggak mau, saya pengen di rumah saja gitu. Ya mungkin tidak seperti itu juga. Ada aturan-aturan yang memang yang mengangkat nanti kebijakan untuk kebaikan anak kita saat belajar. Nah itu. Nah dalam kurikulum baru ini Pak, kita ini boleh menentukan kurikulum 2013 full. Ada kurikulum kedaruratan. Kedaruratan itu combine Pak, antara kurikulum combine dari kurikulum nasional yang kurikulum 2013 dan kurikulum sekarang pada saat pandemi yang tidak membatasi, yang tidak menuntaskan kurikulum, tetapi bagaimana bisa menanamkan kecakapan hidup, terutama mungkin dari kebiasaan, dari kebersihan, kemudian dari mengelola kesehatan pribadi dan yang lainnya, sehingga itu aman dari pandemi. Selain dari nilai-nilai pembelajaran materi yang memang disebut penting, sangat penting, gitu ya. Terus gelombang kedua, targetnya berapa orang sih? Gelombang kedua. Yang pertama 100. Sebenarnya total untuk semuanya itu totalnya itu antara 200 sampai 240 kan? 200. Kita masih nampung sampai 240. Nah, gelombang yang sekarang sudah sampai ke angka 150 orang. 150, jadi kurang lebihnya 90 orang ya? Ini kemungkinan gelombang 2 ini pakai akan tes nggak gitu? Nantinya ada psikotes, ada wawancara. Tes masuk ya? Wawancara dulu. Sebenarnya kalau untuk di swasta nggak lebih kepada tes untuk terima dan tidaknya, karena kita di swasta seperti itu. Tetapi kita bisa menilai sejauh mana kemampuan anak, dan intinya adalah kesiapan anak dalam mengikuti pembelajaran yang ada di SMK Alamana. Februari untuk gelombang 2 ini akan habis. Di akhir Februari ini. Nanti akan buka lagi gelombang ketiga sisanya. Gelombang ketiga ada? Ya, gelombang ketiga. Kalau Februari, kalau gelombang 2 ini mau dia sampai berapa? Sekarang kuotanya tinggal 5 orang lagi. Tinggal 5 orang? 5 orang untuk yang gelombang 2. Gelombang 2 kita tinggal 5 orang. 150. Terus nanti dari gelombang ketiganya terakhir tuh. Antara 90-an lah. 50-90 orang gitu kan. Gelombang 1 kan 150. Gelombang 2 90. Gelombang 1-nya sampai 2 itu udah 150 sekarang. Total 150. Berarti kurang 90 lagi ya? Betul. Nah, ini sekitar 90 orangan lagi di gelombang ketiga. Nah, biasanya di gelombang ketiga ini akhir, dan itu biasanya programnya sama dengan program pemerintah pada saat penerimaan. Nah, gitu. Kalau dulu nanti itu SMA swasta itu bukanya setelah pengumuman negeri. Betul. Nanti banyak yang masukin di sana. Tetapi sekarang di awal pun sudah banyak yang masuk. Gitu ya? Jadi karena memang kita SMK ya, orang pinginnya ke SMK ya. Karena swasta mungkin ya. Karena swasta berbeda dengan negeri. Kalau negeri mah sekecil apapun, anak pasti berbondong-bondong ke negeri. Setelah itu baru ke swasta. Nah, kalau swasta memang mempunyai teknik yang baru. Dibuka dulu? Kalau nggak dibuka, nanti siswanya nggak ada. Gitu. Karena ketika kita tidak promosikan. Maksudnya artinya yakin bahwa ada anak yang memang milih ke SMK gitu ya? Iya, SMK kita berdekatan lumayan. Jadi SMK swasta itu di sana berdekatan juga lumayan banyak. Negerinya terbatas. Kabupaten Bandung itu sekolah negerinya itu hanya 11 sekolah. Untuk SMK ya? 11 sekolah. Sedangkan swastanya itu ada 128. 128 ini di setiap kecamatan ada. Kalau misalkan kita semuanya mengharapkan nanti ketika negeri dibuka dan ketika tidak terima baru kita masuk ke sekolah kita, wah itu luar biasa tantangannya. Dan orang tua pun tidak bisa membuka kemana nih sekolah yang baik dan layak. Otomatis sekolah swasta harus bisa memberikan informasi lebih awal. Informasi lebih awal. Begitu ya. Karena memang secara kuantitas
sekolah di daerah situ tidak begitu banyak. Iya. Untuk yang negeri ya. Yang negerinya nggak banyak, hanya 11 Pak. Oh ya. Kabupaten Bandung semuanya itu hanya 11 sekolah. Ya, padahal Kabupaten Bandung itu Luas sekali ya. Dan kita memang harus menyampaikan informasi ke masyarakat lebih awal. Siap. Oke. Sehingga bisa diterima oleh masyarakat, bisa menggambarkan bahwa ini ada sekolah nih di mana di Terusan Cibaduyut gitu kan. Oh, daerah mana? Oh, daerah Cibogo. Ada beberapa kompetensi di sana. Nah, ini menjadi sebuah tawaran alternatif untuk masyarakat untuk dapat bisa mendaftar dengan mudah ke SMK. Terima kasih banyak. Semoga gelombang 3-nya segera terpenuhi 90 siswa ya kurangnya ya. Amin. Ya, kurang lebihnya 90 siswa. Sehat selalu. Sampai ketemu. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di tatap muka selanjutnya. Program ini disiarkan serentak di PJTV Bandung dan MJTV Magelang.